Ya jengledek tangane. Tahan. Mbah. Tahan. Subhanallah, Mbah. Ya Allah. Allah Akbar, subhanallah. Subhanallah. yang keteman. Sabar. Mbah, lho siji, Mbah. Wedi si sabar. Ih, Mas yakin kayane Mbah Brotoku. sabar. Delisit masa putus. Istirahat di situ, Pak. Istirahat, Mas. Hah? Ada pembukaan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Politik Meti. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita melanjutkan explore ya, karena Firman dan Gilang baru saja menyusul kita bertiga, dan alhamdulillah untuk ilmu Nur sejati. sejati ini nur telah diberikan ya kepada kami karo yang siapa ya, Ki Ageng Kebokenongo ya. Dan tapi saya dalam benak ada pertanyaan, bukan pertanyaan tapi mengganjal di hati Mbak Broto. Benar. Itu kan kita kan sedang mencari Keris Kober, tempatnya di mana, keberadaannya di mana. Akan tetapi beliau tidak memberikan petunjuk tentang di mana letak lokasi keberadaan. malah beliau memberikan ilmu ini kepada kita juga sebenarnya dalam hati masih bingung. Walaupun di situ sudah diterangkan untuk menahan diri sebagai pengendalian diri untuk babagan duniawi. Tetapi ya, apakah ada hubungannya dengan pencarian Keris Kober? Sedangkan Eyang Kebokenongo tidak memberitahu kita setelah kita mendapatkan ilmu ini kita harus bagaimana. Itu beliau tidak memberikan ya, memberitahu kan ya. Kalau menurut sejarah, Ki Ageng Kebokenongo itu ayandanya Joko Tingkir. Nah terus Joko Tingkir kan berperang melawan Demak. Siapa? Aryo Penangsang, pemegang Keris Kober. Apakah ini ada kaitannya? Tapi kalau seandainya berkaitan tentang Keris Kober, kenapa beliau tidak memberitahu kita bahwasanya berada di sana dan kita harus melakukan apa? Iya. Ya kan, kita sih di sini jujur masih dalam sebuah teka-teki. Walaupun beliau sudah mengatakan babagan duniawi, tetapi kita sebagai manusia ya, siapa sih yang nggak masih butuh duniawi lah, logika lah ya, kita pakai logika saja gitu. Nah sedangkan beliau memberikan itu dengan syarat ikhlas, ya kita dalam hati ikhlas teman-teman. Kita dalam hati ikhlas untuk menjalankan sebuah amanah, tetapi kembali lagi dengan misi yang akan kita hadapi. Sampai di titik ini, kami di sini mau melanjutkan perjalanan pun kami masih bingung. Rahasia ya Pak Porto yo. Ya namanya juga rahasia ya, nggak ada yang tahu. Benar. Terus bagaimana Mbah? Menurut panjenengan gitu? Ini faktor sini kasih minum dulu nih tadi. Habis itu kamu kan itu Kamu kan nyusul kita. Orang puasa 3 hari, bawa nasi kamu. aduh, Pak, mohon maaf, Tadinya Pak. bawa, cuma di perjalanan kami ketemu orang pengemis. Ya kasihan lah dikasih makan itu. Kasihan sama pengemis, gak kasihan sama kita. Ya maksudnya itu gimana lah ya? Kan ya Pak udah. Tursino kan udah biasa nggak makan 7 hari. Oh berarti ada pengemis, Ya, memang iya. perlu.
Perlu. Minta makan dulu. itu. Kasih. Kita kasih. Semuanya Tinggal air doang ini berarti. bagus. Tapi di perjalanan kami itu ya Fir, apa? Ambil jagung. Minta jagung. Terus cukup mentah mau dikasih saya. Ya kan udah di itu. dibakar. Oh, udah dibakar. Tapi udah dingin ini gimana? Iya, udah Mas, berapa ini. hari enggak apa-apa. Buat tambah perut deh, stop dulu. Coba buka sama. Udah ya. Tuh. Nanti Bang. Ini saya aja belum makan. Tidak mau makan dulu Demi saya. makan bersama loh Pak. Bawa jagung bakar. Bawa Bakar gimana? di perjalanan. Enggak. Kalau kita ingat nggak yang di ujung sana itu ada kebun jagung loh. Kamu udah dikasih orang, Pak? Dikasih orang apa ngambil di Ya minta. Iya minta. soalnya kalau di atas prinsipnya mereka Tusuknya saja di atas pakai jam itu. 12 itu milik Gusti Allah gitu. Ini kayu apa, Bang Nusuk? Kayu angsana Pak. Duh, nggak pakai sidik. Manis. 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 Enak iya enak ini. Mbak Prodo, Ayo sok aku Ini bakar tadi. Jagung desa sih, yo, Pak. jagung desa, yo, jagung kampung, yo, manis. Silakan dimakan. Ya. iya sok. Kalau mbak Iya. Mbak. Rumahnya ada jagung. Saya rasa digali lagi, Mbah Perto. Saya rasa ada petunjuk. Digali lagi. ya Sesuatu yang diberikan mesti ada kaitannya, tinggal kita mencari. Pasti ada rahasia di baliknya. Tapi rahasia itu rahasianya apa? apa gini ya, ini kan kita diberikan ilmu, disuruh untuk semedi 3 hari 3 malam. Yang saya rasakan, tubuh saya ini kan berat ya, itu lebih enteng, untuk berjalan itu lebih ringan. Saya juga nggak lapar malah, Mbak. Nggak lapar. Biasa 3 hari kalau pas buka langsung buk-buk, ini nggak lapar. Makanya saya nggak terlalu marah tadi. Tapi kalau tadi saya lapar, saya marah banget tadi. Aduh, orang bawa nasi jauh-jauh masih kasih orangnya itu. Tapi karena saya nggak lapar, ya saya nggak marah. Kalau ini apa? Menurut petunjuk dari Eyang Antara ya, itu kan apa? Keris apa? Setan koper itu tertanam di bawah pohon tebu. Apa di sini ada pohon tebu? Saya nyari nggak ada, kita jalan sangat jauh juga nggak ada, Bok. Jagung ada ini, Bok. Pohon jagung. Tebu mungkin ada yang simbol dok ini, Mbak. Apa yang simbol? Mungkin ini Tebu mungkin hanya kata simbol. kiasan mungkin. Kiasan dari tebu apa sih? Tebu kalau orang Jawa dulu sih mengatakan kalau tebu itu teteging kalbu, Teguhnya iman caranya bahasa Indonesia nih. teguhnya hati, Teguhnya iman, teguhnya keyakinan iman. gitu loh. Kalau bahasa Kita kait-kaitan ya, Ya, kait-kaitan ya. gitu. Tetege kalbu. Kalbu kan ada di dalam Kalbu kan hati, hati. Sedangkan penjelasan dari Eyang kenong, Kenongo itu kan Al-Fatihah merangkup dari jidat ya sampai ke kaki. kaki. Kalau kita kait-kaitkan, apa mungkin kalau disatukan kita menggunakan ilmu ini untuk menyangkutkan konsentrasi, apa mungkin kita bisa melihatnya? Saya sambil dicoba ya, Mbak. Bisa di. Kalau emang bener tebu itu tetegin kolbu loh. Penjelasan tetegin kolbu ada dalam hatinya. Sedangkan penjabaran dari Eyang Kenongo merangkup tubuh kita, Ini nyambung berarti Mbak masuk. iya kan? Masuk. Seolah-olah kita mengkonsentrasikan, menyatukan pikiran kita agar bersatu, Kita berpusat di mencoba apa di mana keris itu. bener. Ya. Gimana? Masuk. Masuk.
Ayo, baiklah teman-teman. Apa nanti apa kita coba cari tempat lokasi ya yang agak enakan untuk kita konsentrasi ya. Kita akan coba pusatkan pikiran, hati dan pikiran kita menyatu, semoga terbuka ya, Terbuka dan kita bisa melihat di dan mana. kita bisa melihat di mana keberadaan keris setan koper. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pegang kamera lang. Bismillah. Kamu nanti yang terial. Ya, Pak. Udah, berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi, Bang. Gimana, Bang? Gimana? Sini aja, Pak. Enggak nyaman ya. Oh, situ. Darah. Hah? Aku kene. Ya, Baik teman-teman, ini lanjut ya. Bakar tadi Pak Tursino dan Mbak Broto sedang bersemedi. Biar doa biar. Cahaya. Ada apa, Mbak? cahaya Pak. Merah. Iya benar. Cahaya merah. Cahaya merah. Gimana? Pas banget, Ke. Pas banget. Cahaya. Sepertinya di balik bukit ini ya. Jadi kita arah. Oh, ini apa gini, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sangat. Bismillah. Ada sebuah petunjuk. Kita bertiga sama-sama menunjukkan ke arah sana ya. Dan ini kan bukit ya. Coba kita lewati bukit ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nggak? Kelihatan di kamera? Lihat nih, Broto. Itu yang nyala merah itu loh. Maju. Subhanallah. Aku merasakan hawa yang sangat gerah. Panas banget kok. Sembromong. Bagaimana, Mbak? Maju, Pak. Ini kalah. Yang orang wani lah. Ayo bertiga, tapi kompak yang ngarep. Coba. Iya. Ini bantu doa apa, Pak? Ayo, sekarang. Ya, jangan ledek tangannya. Tahan. Mbak. Tahan. Subhanallah, Mbak. Ya Allah. Allah Akbar, subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Pak. Mas, Pak. Mas. Apa? Pak, cekal Pak, lanjut Mas, Pak. Udah sabar. Mas gue ke. Sabar. Mas yakin baju. Gue Pak. Iya sabar. Pasti nanti Mbah. Kenapa ke? Masa bodoh? Mbah? Sabar kok aja nafsu sabar. Goyang gitu man. Sabar. Mana sih Mbah? Udah sabar. Ih, Mas kayak yakin kayaknya Mbak Protoko. sabar. Deleng disit, masa bodoh. Apa Mbak? Bener Mas. Lo gak mulia. Tuh kan. Mas. Goyang. Ini tak ambil. Tak ambil. Oh disit. Duh kayak siapa ki? Anu apa gitu nih jik. Tentu krise metu kayak gini. Rezeki berarti ke Mbak Proto. Sabar. Mbah. Mas. Setelah keris ini dicabut, kenapa keluar apa? Ntar dulu. Sekotak emas. Ini bukan di tempat yang tadi loh. Hah? Kerasa nggak? Alah ya. Iya. Hah? Kita berasa nggak? Iya. Tunggu tuh tempat tadi Pak yo. Coba jenengan pegang Pak Tursino. Ngapain lah Pak. Sini aja. Sabar lang. Sabar. Ngapain nyekel kok? Sabar lang. Udah naik keduman iki, pasti keduman. Iya bener Mbah. Hah? Abot banget, Mas. Bisa abot banget. Gue 2 kilo. Mandi Mbah. Nih. Pak wadah tasnya jipak ini Pak. Kegilang kau mau penasaran. Gilang. Iya. Gilang. Ya Mbak Proto, pegang Mbak Proto. Fir kok kan ada Fir. Awas lo. Urung terbaik itu. Ini maksudnya apa? Anu Mbak Proto. Ya kita juga nggak tahu ya. Kita apa gimana? Gilang. Jangan dulu. Kita belum tahu. Kita hanya tahunya untuk mencabut atau mengambil keris apa namanya, setan kobar, tapi kenapa kita malah diperlihatkan dengan seperti ini ya? Apa itu Pak? Lagi dihitung. Astagfirullah. Fir, Mas Fir. Iya lang, iya sabar lang. Shh, Aling. Kok menang bayar Fit mana? Kok menang bayar Fit? Coba ini mungkin lang. Astagfirullah. Para rumah sih kayak bilang tak. Lang, istighfar lang. Kenapa bayar Fit? Lang. Istighfar. Masih jipak lah Mbak Proto. Oke. Nyata bukan gaib, no? Nyata. 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 Lang. Jawabna Lang. Coba digigit. Tunggu mobil. Iya. Dandani tingkatku. Lang. Lang. Bok, anu apa? Itu. Aduh, aku mau ngomong apa ya? Aku sampai nggak bisa berkata-kata kok. Seneng nyong Mas ke. Lang, kalau kena lang, telu. Hah? Telu bae cukup. Aja telu kabehan dia. Astaga. Hei. Jangan serakah. Itu nggak tahu punya siapa. Mas ke. Aduh, ya Allah. Mas Mbak Proto. Iya, tapi kita belum tahu apa maksud dan tujuan ini loh. Alah sugih lang, jelang. Rezeki lang.
Alhamdulillah teman-teman. Astagfirullah. Udah banyak Fir. Subhanallah. Pakai baru yakin lang. Aku beja kok. Tangan umak ya. Aku mobil lah, tenang lagi. Gimana Mbak? Aku nggak bisa berkata-kata. Subhanallah. Nanti tak berpikir. Subhanallah. Subhanallah. Saya mengenalnya sosok ini. Ki Ageng Mangunjiwo ya Pak. Benar. Ki Ageng Mangunjiwo yang pernah kita temui waktu itu. Iya. Beliau pemilik emas ini. Bukan. Tapi yang tahu juga. Yang suruh cari cakra koper. Oh. Hampir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Maksud Eyang bagaimana? Oh, seperti itu ya. Baiklah Eyang, untuk lebih jelasnya, silakan Eyang masuk ke salah satu raga teman kami. Monggo Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perjalanan yang cukup panjang dan juga rintangan. Kau sudah berhasil melewatinya. Enjoy ya. Dan kalian sudah berhasil mencabut atau membuka kunci gerbang harta karun tersebut. Apakah kau silau dengan apa yang sudah kau lihat? Sebagai manusia biasa, tentu kami tergiur akan hal itu. Akan tetapi kami ingat bahwa apa yang diajarkan oleh Ki Ageng Kebo Kenongo, bahwa Malik Yaumiddin yang terletak pada perut, kami lebih bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu itu, nafsu duniawi. Benar sekali. Itulah sebabnya kenapa saya menyuruh Kebo Kenongo untuk memberikan sebuah ilmu nur sejati. Injil. Selain kau dapat menahan nafsu duniawi, ilmu tersebut juga menuntun kalian menuju di mana kunci tersebut. Injil ya. Pertanyaan saya seperti ini ya. Kami diamanai seantaranya untuk mengambil keris ya, yaitu keris setan kober. Tapi kenapa tiba-tiba
diperlihatkan emas yang begitu banyak, Eyang. Seperti ini cucuku. Sejatinya keris tersebut adalah milik Kanjeng Sunan Kudus. Harta yang tersimpan di dalamnya adalah harta milik dari salah satu raden di kerajaan Islam di tanah Jawa ini. Raden siapa ya? Raden Wirya. Harta milik Raden Wirya. Benar sekali. Raden Wirya adalah manusia yang memiliki harta berlimpah dan beliau mempunyai keinginan agar harta itu dibagikan ke rakyat Nusantara. Tetapi di kala itu kerajaan tersebut sedang mengalami konflik yang sangat luar biasa. Dan demi keamanan harta itu, agar tidak dijarah oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, beliau menyuruh Kanjeng Sunan Kudus untuk menyembunyikan harta tersebut dengan dikunci menggunakan keris setan koper. Oh, jadi itu sebabnya. Ya, itulah sebabnya kalian mendapat amanah untuk mengambil keris setan koper tersebut. Saya sudah mengetahui perjalanan kalian. Jikalau kalian tidak bertemu dengan Kebo Kenongo pun, kalian pasti sudah mampu untuk mencabut keris tersebut. Tetapi setelah keris itu tercabut, saya meyakini bahwa kalian akan silau dengan harta yang akan kalian lihat setelah keris itu tercabut. Itulah salah satu tujuan kenapa kalian diajarkan ilmu nur sejati. Injaya. Dan Kanjeng Sunan mengamanahkan kepada saya bahwasanya jika sampai ada manusia yang berhasil membuka harta tersebut, maka kau harus menyampaikan asal-usul tentang harta tersebut. Maksud Eyang, harta itu diberikan kepada kami untuk diberikan kepada rakyat Nusantara atau bagaimana? Benar sekali. Itulah amanah yang harus kalian jalankan.
Apakah kalian sanggup? Bagaimana caranya, Eyang? Kalian hanya mencatat nama dan hari lahir. Setiap manusia yang akan menerima harta tersebut, itulah amanah yang harus kalian jalankan. Tetapi ada 2 syarat agar manusia tersebut mendapatkan harta itu. Apa syaratnya itu, Eyang? Yang pertama ialah yang sudah saya sebutkan, yaitu memberikan nama dan juga hari lahir. Dan syarat kedua, mereka harus mengeluarkan zakat mal. Seharusnya kau sudah memahami tentang zakat mal. Ya. Kalau di hukum Islam, zakat mal itu 2,5% dari hasil selama 1 tahun, Eyang. Benar sekali. Harta itu akan diberikan melalui rezeki mereka yang sudah memberikan zakat mal. Dan kenapa saya meminta memberikan nama dan juga hari lahir? Agar saya sendiri dapat memberikan langsung kepada mereka. Di zaman akhir ini, banyak sekali manusia yang lupa akan zakat mal tersebut. Padahal harta yang mereka dapatkan berasal dari alam semesta ini. Tetapi mereka lupa akan mengeluarkan zakat di setiap tahunnya. Itulah sebabnya saya memberikan syarat seperti itu. Dan amanah yang akan diberikan kepada kalian itu amanah dari Kanjeng Sunan Kudus. Injil, Eyang. Seperti ini, Eyang. Apakah setelah nanti saya mengumpulkan nama-nama dan juga zakat mal itu, apakah Eyang memberikan bongkahan emas itu terhadap mereka-mereka yang memberikan zakat mal, Eyang? Harta ini adalah harta yang sudah menjadi rezeki. Dan harta ini akan saya berikan melalui rezeki kepada kalian yang sudah memberikan nama, hari lahir, dan juga berzakat. Dan itu akan saya lakukan bersama Kanjeng Sunan. Tugas kalian hanya mengumpulkan mereka-mereka yang ingin melakukan zakat mal tersebut.
Tetapi ingat, hanya mereka yang melakukannya dari hati, bukan karena ada tekanan ataupun paksaan. Karena sejatinya rezeki mereka sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Lalu seberapa banyak zakat yang harus mereka berikan, Eyang? Sebagaimana mereka yang akan mendapatkan atau mereka yang mempunyai keinginan. Kau paham? Iya, Eyang. Berarti semakin banyak manusia memberikan zakatnya, maka semakin banyak pula berikan rezeki itu, Eyang. Benar sekali. Itulah syarat mutlak yang harus mereka berikan jika mereka menginginkan harta tersebut. Baiklah. Kalian harus melakukannya. Karena ini adalah satu keinginan atau ini adalah suatu nazar dari Raden Wirya. Jika kalian berhasil menjalankan amanah ini, kalian akan diberikan kemudahan, kebahagiaan, dan juga tentunya beliau yang sudah berada di surga akan bangga melihat kalian seperti ini. Iya, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin beserta teman-teman kami untuk melakukan hal ini. Terima kasih. Jika memang seperti itu, izinkan saya pamit. Iya, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lang, pergi lang. Oke, Pak. Maksudnya Mas itu kan tadi diperlihatkan. Ya, sudah disimpan kembali. Aduh, Masih bingung, produk ini tempat beda. Tempat yang tadi Yang jenengan nyebut keris besar kober. kok balik sini? Berarti hanya di sini. Kelihatan kok apa Dari tadi. Yang itu masuk ke saya. Iya. Kita dapat bagian. Memberikan amanah kepada kita Dulu untuk menulis nama-nama yang ingin mendapatkan harta warisan, harta karun itu. Nah, ini ngomongin amanah. Kan kita diberi amanah, Ya, sudah selesai. sudah selesai. Ternyata keris setan kober kunci membuka gerbang harta. Si Mas itu Yang emas tadi berapa ton itu? ini ngomong apa? Dibagikan. Dibagikan untuk masyarakat Nusantara. Di mana? Nama-namanya dulu ditulis siapa saja yang
ingin mendapatkannya. Terus nanti emasnya dikirim. Syaratnya ada 2. Apa? Orang itu harus berzakat, zakat mal. Yang pernah kerungu zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya Ramadan, Amalnya zakat tahunan, rezeki, pendapatan, hasil. pajak. Ya kayak pajak nasional. Hasil apa kita usaha, hasil kita berdagang atau hasil kita bertani. Petani, emas juga sama. Kepada orang. Di, Oh, Disakatkan 2,5%. Itu zakat mal jenenge. itu Itu aku namanya ada itu. zakat mal. Oh, itu namanya zakat mal. Ya. Aku setiap tahun itu ada. Ya kayak gitu, tapi aku nggak Mari- tahu namanya. Mari Basnas ya. Iya, dimintain 2,5% dari ini apa pendapatan. Berarti Setiap misalnya tahun bisa pendapatan apa? kita 1 miliar, Nah, ya berarti 2,5%-nya berapa? Sit terhitung. yo, Jalpak Selawe juta. selawe juta, selawe juta. 25 juta. Oh, ya untuk paling setahun kur piro sih? Kadang 150, kadang 250. Nah tadi ya yang Mangunjiwo mengatakan bahwa apa berzakat malah untuk mendapatkan rezeki dari apa hartanya Raden Wirya, karena nadarnya Raden Wirya harta itu akan dibagikan ke rakyat Nusantara. Berarti kikut ketika ada orang yang berzakat, Ya, ada orang berzakat, terus memberikan nama kepada kita, ya. kita kesini lagi mengambil emasnya, dikirim. Laporin aja ke Emasnya bukan seperti itu mekanismenya. Nanti yang Mangunjiwo sendirilah yang akan memberikannya lewat rezeki mereka, nanti dimudahkan. Oh, berarti harta ini nantinya akan disalurkan ke si penerima itu melalui rezeki. Melalui rezeki mereka. Misalnya kayak nyong kayak awes lah juta ya, Berarti kita ini dalam setahun ke ini 1 miliar. tapi itu jadi urusan yang Mangun Jaya bukan kita. Ya kita ke apa untuk mengumpulkan nama, kalau mau Karena hari lahir ya. mengumpulkan zakat itu. oh, berarti kita hanya mencatatnya. Ya, Oh, anu Mbak, saya mau. ya. Ini nama saya, ini tanggal zakatnya. lahir, ini zakatnya. Sama gitu. menyimpan, sama menyimpan zakatnya sekalian, nama tanggal lahir zakatnya sekalian kita simpan. Tapi zakatnya kita tahu nggak? Ya nggak tahu. Ya tahu, misalnya apa nama, misalnya nama Pak Broto. Pak Broto, Ah, zakat 5 juta, 5 juta. Iya. Ini tanggal lahir saya nih. tanggal lahir. Oh. Itu berarti harta yang akan diperoleh Heeh. itu ya berarti 5 juta. 5 juta. Berarti 200 juta. 200 juta. 200 juta. Kurang lebih ya. Bentuknya, bukan berbentuk duitnya. Itu bukan Bukan zakat juta, berbentuk duit bukan. atau berbentuk emas bongkahan. Ini bukan, tapi melalui Rezeki. rezeki yang mereka dapatkan. Entah itu dapat proyek, Nah, entah itu dapat orderan. dapat gede. orderan. Tiba-tiba dapat undian dari BRI, anu Pajero. Iya, Jadi, dapat- seperti Oh itu. iya, oh iya. Melalui keberuntungan. Oh benar. Karena Kalian baik karena ya. harta itu kan goib berarti ya. Begini ya. Ya benar benar. Ya buat teman-teman sekali aja ya. Ya saya nggak apa-apa. Ya buat teman-teman yang kita hanya menyampaikan amanah. Jika kalian ingin berzakat, monggo. Zakat mal. Zakat mal, monggo. Sertakan nama dan juga Tanggal lahir. tanggal lahir, Hari lahir. hari lahir.
nggak ngerti minggu paling pon tanggal lahir nggak apa-apa kita cari, Mbak. Ya hari lahir. Hari misalnya, lahir. Oh. misalnya Kasiman. Nah, 10 Hari lahir Desember aku. 76 bisa. Oh. Iya. Ya itulah. Itu bisa hubungi di sepanjang video ini. Nomor saya, nomornya Mbak Kartaji atau mungkin nomornya Pak Tursino. Alhamdulillah berarti kita berhasil. Alhamdulillah. Kita tinggal mengemban amanah yang itu. Ya, lu mbak saya mau dia gilang dia nangis dia. Apa sih? Jare emas yang dini iki cekeli tok jare. Lang, kok jarku pengen ngesaki, Lang? Lah mau ngesaki Beroli. Enggak boleh. Pengen kok paling ngawang-ngawang sih. Firman kamu tadi lihat Fer? Ya, cek film mau ngesaki mbak. Lihat. Ih, Lang, kamu mau Mau Mbak. zakat? zakat mal. Zakat man. Ya. Orang kata 1 juta ya lumayan. Ya nanti. Oke. 1 juta berarti beri mbak 1 juta berarti. Makan 1 juta di pira mbak? Ya itu Juta ya. 2% nek. 250, ping papat. Sampai juta, sampai ibu, 1 juta. Iya. Sampai juta yo. oleh 30 juta. Lumayan oke. Untuk sapi loro lah. Iya nggih, buat imut-imut. Bismillah. Allah. Oke. 250. Sing 250 pira? 7 juta 250. 5 juta untuk sakit. Hah? Anggerong juta setengah berarti. 5 juta 250. juta. Orang oli ya. Sing 100 juta 250. Rong juta setengah. Sing selawe kan semiliar. Ya kan mikir ngomong Selawe juta semiliar. Ini Anggar- ngomong sejuta. Agar 5 juta berarti 250. Ya 5 ping 5. Ya selawe juta le. 1 juta. Ini wedhus loro, sapi loro. Nah. Kok berzakat 250.000? Ya nanti Mbak Proto. Kamu mendapatkan Insya Allah dapat Allah, sapi ya, 2 dapat, ekor. Oh. Iya. Nanti saya akan sampaikan kepada istri dan anak-anak saya dan juga keluarga saya Saya juga mau berzakat. biar berzakat. Oh, tapi itu udah masuk kan ya? Masuk ke ini kan zakat. Enggak, saya kan emang setiap tahun ngeluarin zakat. Itu kan satu keluarga apa saya pribadi sih? Ya satu keluarga deh. Ya kepala keluarganya sing kerjanya siapa? Iya, yo. Oh ya wis berarti gitu. Hasil. Ya, Kayak berarti- misalnya saya ngingu sapi Ah, 40, berarti aku kudu zakat mal gue minimal 1 ekor. oh iya. Tapi cuma sapinya kan saya baru 2, ya berarti belum zakat mal. Oke. Ya udah. Gimana? Ini seperti itu. Baik teman-teman, video kami tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasihan Firman tidak bisa pegang ya. Makanya kalau ada awan hitam sudah di atas kepala, jangan larang, hujan akan turun. Wis. Jika angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang, daun-daun ranting berguguran. Dan jika senyummu masih setia kepadaku, maka aku akan selalu merindukanmu. Masuk. Semangat! Semangat. Ih.